Shalom Bapak Ibu. Saya sapa kembali Shalom. Shalom. Ada sukacita ya di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, nanti saya minta dengan hormat Ibu Rita Komara untuk membuka ibadah hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita berdiri sama-sama, kita akan meminta pimpinan Tuhan untuk kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau telah mengantar kami Tuhan dari rumah kami masing-masing sampai ke tempat ini. Tuhan kami akan beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Bapa Engkau rapi kami Tuhan, beri kami kesungguhan hati Tuhan, sehingga kami dapat menerima berkat yang sesungguhnya, berkat yang sempurna daripadamu. Bapa, kami berdoa untuk para pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang telah mempersiapkan kebaktian ini dari Asyir, Singer, WL, tim musik, multimedia tim Tuhan. Engkau yang menyucikan mereka Tuhan, Engkau mempersiapkannya dan kami tahu Tuhan berkat-Mu ada di dalam kebaktian kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Engkau bersama-sama dengan kami pada kebaktian pada hari ini, di tempat ini atau di tempat kami masing-masing di rumah melalui live streaming. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau sembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kau Bapa yang setia Tuhan. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Yesus. Ibu, kita mau bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan kita. Haleluya. Lebih dari harta, Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwa
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan buat setiap kami. Karena kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan, maka kami memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, amin, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Engkau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau setia, Amin. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ini penyembahan kami Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan pernah lupakan kami Tuhan. Karena kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang setia. Biar kami selalu memuji Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau katakan Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selalu. Kita mau sembah Yesus. Amin. Kau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Yesus, namamu indah.
pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak disembah Tuhan. semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Biar pujian kami, penyembahan kami hanya untuk Engkau saja Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semuanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Haleluya. Terima kasih buat setiap janji-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu. Jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah
kebaikan-Mu Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang setia, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib dalam setiap hidup kami Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat keselamatan-Mu Tuhan. Biar pujian syukur hanya bagi Engkau saja Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau saja Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Memuji-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. beri kemuliaan buat Tuhan kita. Hanya Dia Tuhan yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk firman Tuhan nanti saya minta dengan hormat Sugio akan berdoa untuk firman Tuhan. Segala pujian, syukur, dan hormat kami kepada-Mu Yesus. Terima kasih untuk segala berkat anugerah kasih limpah rahmat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami dan segenap tubuh jiwa roh kami Tuhan untuk menerima sabda-Mu, untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu, tapi sebelumnya Tuhan,
Biarlah Engkau sucikan, kuduskan setiap hati kami Tuhan. Bersihkan Tuhan dari segala akar pahit apapun itu yang ada di dalam hati kami Tuhan. Supaya firman-Mu yang akan ditaburkan ada tempat di dalam hati kami. Berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih, kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Bahkan kami juga bersehati berdoa Tuhan untuk ruangan ini. Untuk setiap sudut ruangan ini biar Engkau bersihkan, clean and clear Tuhan. Dalam nama Yesus Kau urapi ruangan ini. Apabila ada roh-roh lain yang tidak berasal dari Engkau, kami siap mengusir di dalam nama Yesus. Keluar Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Berkati firman-Mu, hidupi firman-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Gembala, Bapak Pendeta John Samuel. Urapi secara khusus Tuhan. Berikan roh akal budi hikmat yang dari Engkau Tuhan. Urapi mulut lidah hamba-Mu. Sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Apa yang keluar dari mulutnya itu adalah firman-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Mari semua yang siap mendengarkan firman katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pagi hari ini di minggu pertama bulan Mei ya. Kita sudah melewati 4 bulan ya. Nah, pagi hari ini sesuai dengan tema utama kita yang sudah tidak asing ya. Yang setiap minggu dibacakan, setiap minggu direnungkan. Bahkan pagi hari ini subtemanya di bulan Mei ini terambil dari surat Roma pasal 12 ayat 1. Itulah satu ayat merupakan permintaan Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Ya, Roma 12 ayat 1 tolong dibacakan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Ini permintaan Rasul Paulus ya kepada jemaat Roma. Dan pagi hari ini pun hal yang sama. Rasul Paulus mengingatkan seperti apa yang dikemukakan kepada jemaat Roma ini. Dikatakan dengan jelas, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Saya garis bawahi, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Ya, bulan yang lalu kalau tidak salah, kita semua sudah diajar untuk menjadi orang percaya yang berkenan. Nah, sekarang saudaraku, Tuhan inginkan lewat Rasul Paulus ini supaya kita mempersembahkan hidup kita ini yang kudus, yang berkenan, dan hidup kita, persembahan kita adalah ibadah yang sejati. Bahkan lebih jelas lagi kalau saya membaca ayat ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya, coba dibaca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tidak muncul ya. Bahasa Indonesia masa kini, saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat
supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban hidup yang kudus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadahmu kepada Allah seharusnya demikian. Nah, itulah. Jadi saudaraku begitu jelas dan gamblang. Kenapa? Allah itu sangat baik. Sangat baik kepada kita. Kalau pagi hari ini kita masih bisa bernafas. Pagi ini hari kita masih bisa menghirup udara segar. Bahkan kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu seperti pagi hari ini. Tidak lain tidak bukan. Itulah Allah kita yang sangat baik. Itulah sangat baik. Dia menghendaki supaya kita mempersembahkan diri kita, hidup kita ini sebagai suatu kurban yang hidup khusus untuk Allah. Dikatakan. Dan yang menyenangkan hatinya. Ini ya. Ini saya menggarisbawahi. Biar hidup kita, pelayanan kita, penyembahan kita itu menyenangkan hati Allah, bukan menyenangkan manusia. Ya. Bukan karena tingkah laku kita saat memuji dan menyenangkan manusia. Menyenangkan Allah. Itu mintanya. Ya. Khusus untuk Allah. Bukan untuk manusia. Bukan untuk menyenangkan manusia. Ya, dikatakan apa? Itu sebabnya saya minta dengan sangat. Bukan asal-asalan. Dengan sangat. Supaya kalian mempersembahkan dirimu. Ya, sebagai suatu korban hidup. Yang menyenangkan hatinya. Jadi bukan menyenangkan manusia. Ya. Kalau menyenangkan, itu bagus. Apalagi kelap-kelip. Ya. Zaman sekarang kalian, kalau ibadah kan kelap-kelip. Udah gelap, kelap-kelip. Menyenangkan manusia. Ya, hati-hati saudara. Khusus untuk Allah. Dan menyenangkan hatinya. Wah, luar biasa. Dan lebih jauh saudara, Rasul Paulus kepada jemaat Roma ini dikemukakan. Kalau kita membaca dalam Roma 6. Ya, sebelumnya surat Roma pasal 6 ayat 12. Roma pasal 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, ya, inilah kerinduan Tuhan lewat Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nuruti kemauan manusia. Yang ogel-ogel, yang macam-macam itu. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam hidupmu. Supaya kamu jangan lagi menuruti. Oh, haleluya. Dan ayat 13 coba dibaca, ayat 13. Roma 6 ayat 13. Ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini, serahkanlah tubuhmu
kepada Allah sepenuhnya. Ya. Agar supaya apa? Tidak dipakai untuk hal-hal yang negatif. Tindakan-tindakan yang menyenangkan dunia ini. Ya. Sebab kita ini dulu mati. Tapi lewat korbannya, ingat pada waktu Jumat Agung, kemudian kita ingat lewat Paskah, kita sudah dibebaskan, dilepaskan. Ya. Dan hidup kita ini sudah disucikan, dikuduskan, seharusnya itu terjadi dalam hidup kita. Saat ini penghujung akhir zaman, saudaraku. Penghujung akhir zaman. Selalu diingatkan, difirmankan. Jangan lagi kita nuruti keinginan-keinginan dunia ini. Ya. Kita harus menyenangkan hati Allah. Menyukakan hati Allah. Oh, luar biasa. Inilah firman. Inilah hal yang sangat sangat utama dalam hidup kita. Di saat kita kumpul seperti ini, Tuhan senang. Tuhan senang. Lebih-lebih kita bisa memuji, menyembah, terlebih mau fokus kepada setiap firman yang dikemukakan setiap minggu kepada kita. Lewat siapapun. Lewat hamba-hamba Tuhan yang dipercaya. Itu adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Isi hatinya. Oh haleluya. Dan lebih jauh saudaraku, Roma 8 ayat 8. Rasul Paulus menjelaskan lebih jauh coba. Roma 8 ayat 8. Roma 8 ayat 8. Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Haleluya. Ayat 9. Ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini sudah hati-hati, saudara ini semua adalah miliknya Tuhan. Saudara ini telah ditebus, ya, telah diselamatkan. Dan kita akan sering tiap tahun kita merayakan Jumat Agung, Paskah. Tidak lama lagi kita merayakan kenaikan Tuhan. Lanjut minta penuangan Roh Kudus. Tapi saudara ini sudah diselamatkan. Saudara ini miliknya Tuhan. Ya. Enggak lagi hidup dalam hal yang seperti itu. Coba saya baca ayat 8 ini. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ingat, bulan yang lalu. Kita harus hidup berkenan. Sekali lagi saya baca, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Saudara dalam roh. Saudara miliknya Tuhan. Yang ditebus dengan darahnya yang mahal. Lunas dibayar. Maka hidup kita ini harus benar-benar di dalam setiap langkah kita. Pelayanan kita harus menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati Allah. Bukan menyenangkan telinganya manusia. Ya. Kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Haleluya. Jika memang roh Allah diam dalam kamu,
Saya percaya saudara ini adalah miliknya Tuhan. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang telah ditebus dengan tunai. Maka tindakan kita, setiap langkah kita, sepelayanan kita, ada kehidupan yang menyenangkan hati Allah. Waktu melayani, kita harus sungguh-sungguh dapat bergaul dengan Tuhan lewat doa. Ya. Jangan sampai nggak pernah doa atau melayani. Ya. Jangan, kita harus sama. Kita harus bergaul erat. Karena saudara tidak hidup lagi dalam dunia ini. Tidak hidup dalam daging, tapi dalam roh. Roh Allah yang diam dalam kamu. Ya, puji Tuhan. Lebih jauh ayat 11, Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, ini roh Allah. Roh Kristus yang diam dalam kamu. Ya. Yang sudah membangkitkan Yesus. Kita baru merayakan Paskah. Merayakan kebangkitan. Ya. Jika roh Dia, rohnya Kristus, yang telah membangkitkan Yesus, roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam dalam kamu. Segaris bawahi, roh Allah yang membangkitkan Yesus, yang baru saja kita rayakan kebangkitan bulan yang lalu, diam dalam kamu. Diam dalam kamu loh. Bukan setan yang diam saudara, tapi roh Allah yang membangkitkan Yesus. Roh Allah yang membangkitkan Yesus diam dalam kamu. Ya. Yang menghidupkan tubuhmu dari dosa yang lama. Diam dalam kamu. Ini. Oh haleluya saudaraku. Dan saya percaya pagi hari ini kita semua adalah milik Tuhan. Kita sudah ditebus dengan darahnya. Ya. Hidup lama sudah lama. Hidup lama sudah dikubur. Kita ini hidup di dalam roh. Maka setiap langkah kita, setiap pelayanan kita, apapun kita harus menyenangkan hati Tuhan. Ya. Bukan menyenangkan telinga manusia. Bukan menyenangkan matanya manusia. Tapi menyenangkan Tuhan. Oh, ingat Rasul Paulus juga pernah mengingatkan kepada jemaat Korintus. Ya. Yang gak asing lagi apa yang disampaikan Rasul Paulus ini. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Iya. Ingat saudaraku. Ini firman tidak pernah lupa. Seringkali diingatkan. Ya, tidak tahukah tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Ya. Roh Kudus. Ini. Bahwa tubuh kita ini bukan milik kita. Tubuh kita adalah milik Allah. Ya.
di mana Roh Kudus diam, maka segala sepak terjang kita, segala pelayanan kita harus selaras, nurut sesuai dengan kemauan Allah, menyenangkan hati Allah. Sekali lagi saya katakan, bukan menyenangkan otak atau pikiran atau mata atau telinga manusia. Ya. Ini saudara. Kita harus sungguh-sungguh meyakini bahwa hidup kita ini yang sudah ditebus, kita yang sudah disucikan, dikuduskan, hidup kita ini selalu menyenangkan Allah. Tubuh kita ini adalah miliknya Allah. Karena Roh Allah diam dalam kamu. Ini. Dengan gamblang Rasul Paulus bilang apa? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bukan miliknya dunia ini, miliknya Allah. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Ingat, kita ini miliknya Allah. Roh Kudus yang diam dalam kita ini, Roh Kudus yang diperoleh dari Allah sendiri, bukan dari manusia. Ya. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ingat, kita ini milik Allah, bukan milik kita. Tidak bisa kita melakukan semaunya kita, menurut kemauan kehendak diri sendiri, tidak. Kita ini miliknya Allah. Kamu bukan milik kamu sendiri. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Dan lebih jauh dalam ayat 20, 1 Korintus 6 ayat 20. Apa kata Rasul Paulus? 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harga telah lunas dibayar. Lunas. Ya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah. Sebab kamu telah ditebus dengan harga lunas. Haleluya. Lunas. Korban Kristus. Hidup kita ini bukan milik kita. Kita nggak bisa semau-mau kita. Apalagi nuruti kemauan dunia, menuruti keinginan dunia. Ya. Dengan jelas, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mulut kita, mata kita, tangan kita, kaki kita dalam miliknya Allah. Apapun yang kita lakukan biar setara, sesuai dengan kemauannya Allah. Ya. Mulut kita untuk memuji, untuk menyampaikan kata-kata yang menguatkan, bukan kata-kata hoak, bukan kata-kata yang menyinggung, bukan kata-kata yang menyakitkan, bukan. Hati-hati saudara. Oh haleluya. Rasul Paulus bilang, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Tubuh yang sudah dimiliki Allah ini. Ya. Yang sudah disucikan oleh darahnya. Tidak ada lagi kata-kata yang kotor. Kata-kata yang menyinggung. Oh, ya. Tapi kata-kata yang senantiasa menguatkan. Senantiasa menguatkan setiap orang yang mendengarnya. Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini dibilang Allah sudah membeli kalian. Lunas. Karena itu Allah harus dimuliakan setiap hari. Apapun usaha kita, pekerjaan kita harus selalu memuliakan Allah. Ya. Memuliakan Allah.
Jika kita berbicara yang menyenangkan hati. Juga saudaraku dipertegas lewat Rasul Petrus ya. Rasul Petrus pun pernah mengatakan dengan tegas. Kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat ke-11. 1 Petrus pasal keempat ayat 11. 1 Petrus pasal 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Firman Allah ya. Terus Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. ya. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini sudah aku. Ya. Kalau kita bicara, biar bicara itu selalu yang memuliakan Tuhan. Kalau kita berbicara, ngomong, biarlah kata-kata yang menyenangkan Tuhan. Jangan sampai menyakitkan sesama manusia. Jangan sampai menyinggung. Jangan sampai melemahkan. Jangan, justru setiap kata-kata kita itu menyenangkan setiap orang yang mendengarnya. Siapapun yang kita omong, biar senantiasa memuliakan Tuhan. Dikatakan apa tadi, sekali lagi saya bacakan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ya. Menyampaikan firman Allah. Bukan berarti harus khotbah, bukan. Setiap apa yang kita sampaikan ke sesama, itu harus menyenangkan hati orang. Ya. Orang yang mendengar, oh puji Tuhan. Orang yang lagi lemah kita bicara, menimbulkan semangat. Ya. Sebagai orang yang menyampaikan firman Allah, itu tidak harus menjadi pengkhotbah, tidak. Ya. Lebih jauh dikatakan, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Setiap kita melayani harus bergaul dengan Tuhan, minta pimpinan. Bukan sekedar dapat tugas ujuk-ujuk. Bukan. Kita harus mempersiapkan diri. Berdoa. Tuhan, hamba akan melayani. Entah melayani mengunjungi kah, melayani firman kah, melayani pujian kah, melayani singer kah, melayani musik, itu harus doa. Bukan sekedar dengan kepintaran kita, tidak. Dengan gamblang dikatakan jika ada orang yang melayani, siapapun kita, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Harus ada rangkaian, ada sambungannya. Ya. Melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya apa? Supaya Allah dimuliakan. Jangan sampai dipuji, oh hebat ya. Nyanyiannya hebat lah. Main gitarnya bagus lah sampai ditonjolkan. Allah yang dipuji. Allah yang dimuliakan. Sebab apa dikatakan tadi? Ialah yang empunya kemuliaan. Hanya Tuhan yang punya kemuliaan.
dan kuasa sampai selamanya. Haleluya, saudaraku. Puji Tuhan, satu contoh. Alkitab, ada contoh di Alkitab. Saya tidak mengambil contoh di luar. Contohnya Alkitab. Bukan di Amerika, di Eropa, tidak, Alkitab. Tentu sudah tahu pengalaman Raja Saul. Ya. Raja Saul, raja pertama bangsa Israel. Awalnya dia puji Tuhan, dipakai untuk menjadi raja. Tapi apa akhirnya? Jeblok. Coba contoh ini kita baca dalam 1 Samuel pasal 13. 1 Samuel pasal 13 ayat 13 dan 14. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang-orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini nasib Raja Saul. Awalnya dipakai. Tapi enggak nuruti firman. Tidak mengikuti firman Allah. Oh. Muncul istilah perbuatan itu bodoh. Ini yang diungkapkan kepada Saul. Awalnya Saul dipakai Tuhan. Awalnya orang yang rendah hati. Awalnya orang yang dipakai untuk dijadikan raja. Tapi akhirnya dia nggak nurut, tidak mau dengar firman. Muncullah Nabi Samuel bilang, perbuatanmu itu bodoh. Jangan sampai kita sebagai orang yang sudah tahu mendengar firman, yang sudah dilengkapi setiap minggu oleh firman Allah. Tapi perilaku kita, pelayanan kita justru menyakitkan hati Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Ya, jangan sampai terjadi. Ini yang dialami Saul. Sudah bisa baca nanti di rumah di 1 Samuel 13 tadi. Ya, jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Bahkan diperjelas lagi oleh Rasul Paulus, ya, diungkap lagi. Dalam Kisah Rasul pasal 13 22-23. Ini dijelaskan lagi diulang lagi oleh Rasul Paulus. Ya, coba dibaca Kisah Rasul 13 ayat 22-23. Kisah Rasul 13 ayat 22 sampai 23. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Haleluya, ini saudaraku ya. Dan dari keturunannya, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Ya, saudaraku. Ini yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Ya.
setelah Saul disingkirkan, mengangkat Daud menjadi raja. Daud adalah orang yang mengikuti, berkenan di hati Tuhan, dan melakukan segala kehendaknya. Pagi hari ini kita sudah dengar bagaimana kehendak Tuhan, agar hidup kita itu menyenangkan hati Allah. Jangan sampai kita mengalami seperti Saul. Ya. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini, jangan sampai kita melakukan kehendak manusia, melakukan kehendak Allah. Biar pagi hari ini, saudaraku, di bulan Mei ini, apa yang tadi saya kemukakan lewat subtema ini menjadi pembelajaran buat kita, agar kita sungguh-sungguh dalam hidup kita yang masih sisa ini menyenangkan hati Allah. Baik dalam pelayanan kita, baik dalam kehidupan kita. Bukankah kita ini sedang dipersiapkan, saudara? Bukankah kita bulan yang lalu diperingatkan, kita ini sedang dipertunangkan. Ingat, kita ini sedang dipertunangkan kepada satu laki-laki, yaitu Kristus. Maka hidup kita harus sesuai. Hidup kita selaras dengan firman. Ingat, kita ini sedang dipertunangkan, saudara. Menjadi perawan suci. Kita harus betul-betul melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dalam perjalanan ini, kita akan bersama-sama. Bukan sekedar hura-hura. Bukan sekedar menyenangkan hati manusia. Menyenangkan telinga manusia. Tidak, kita menyenangkan hati Allah. Kita ini sedang dipertunangkan. Karena satu laki-laki, yaitu Kristus. Dan kita ini adalah sedang dipertunangkan. Calon mempelai perempuannya. Oh, haleluya. Biar pagi hari ini kalau kita melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, pagi ini minta ampun. Minta ampun sama Tuhan. Kesempatan pagi hari ini lewat perjamuan kudus. Kita diingatkan korban Kristus, kematian Tuhan saat Jumat Agung. Oh, kita akan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Allah. Kita nyanyikan satu pujian dalam perjamuan suci. Haleluya. Ya. Namamu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru.
Yesus, Lebih lembut, setengah suara. darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Kita ini sudah menjadi miliknya Tuhan. Kita ini sudah ditebus oleh darahnya. Biar hidup kita terus menjadi pelaku firman. Terus menyenangkan hati Allah. Ya, ingatlah. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita seringkali menyakitkan hatinya Allah. Mari pagi hari ini, kalau ada hal seperti itu, bikin beres. Sebab dia sudah mencurahkan darahnya untuk menyucikan, menguduskan hidup kita. Dalam segala hal, apapun pelayanan kita, biar pelayanan kita menyenangkan hatinya Allah. Jangan sampai mendukakan. Jangan sampai mulut kita menyakitkan orang lain. Jangan sampai mulut kita mendukakan siapa. Biar mulut kita selalu keluar kata-kata firman yang menyejukkan, yang menguatkan. Haleluya. Darahmu Yesus sucikan daku. Pelayan-pelayan Tuhan, tampil ke depan. Bebaskanku. Mari kita akan siapkan kita. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah Yesus menyucikan hidup kita. Darah Yesus akan menyucikan hidup kita. Biar hidup kita yang menyenangkan hatinya Allah. Sekali lagi dengan setengah suara. Dan sebentar saya minta Pendeta Pratama Yupi Kusnandar berdoa. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah kasih, kemurahan Tuhan, pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib yang mengubahkan kami, yang menebus kami dari hukum maut dan hukum dosa. Terima kasih. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang hidup berkenan di hadapan Tuhan.
Jadikan kami anak-anak-Mu yang menyukakan hati Tuhan. Hidup menjadi terang, hidup menjadi berkat, melakukan segala perbuatan yang baik. Agar apa yang kami lakukan sungguh boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Tuhan, sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Mengingat akan pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Darahnya yang sudah tercurah bagi kami semua. Tubuhnya yang dipecah-pecahkan bagi kami semua. Sehingga hidup kami bukan hidup kami yang lama lagi. Tetapi Kristus Yesus yang sudah mengubahkan dan memperbaharui kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Sungguh kami mengucap syukur untuk segala berkat kasih karunia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu dan berkat-Mu bagi sidang-Mu Tuhan. Bagi milik-Mu ini Tuhan. Demikian juga para pelayan-pelayannya. Urapi, berkati dan pakai luar biasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan darah-Mu Yesus ubahkan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus Yang sudah terima berdiri. ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Semua sudah dapat semua? Baik, kita pegang roti tangan kananmu. Dan pegang anggur di tangan kiri, letakkan dadamu. Sekali lagi kita nyanyikan ini dengan percaya. Darah Yesus menyucikan hidup kita. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Kami rindu Tuhan.
untuk Kau jadikan kami baru. Dan hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan. Kalau selama ini kami sering menyakitkan hati-Mu. Ampuni Tuhan, sucikan, kuduskan. Dan biar kami boleh menjadi umat kepunyaan-Mu yang selalu menyenangkan hati-Mu dan sesama teman manusia kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih apapun yang kita lakukan di waktu yang lalu, percayalah pagi hari ini Tuhan siap mengampuni kita, menyucikan kita, menjadikan kita baru dan hidup kita layak di hadapannya, berkenan di hatinya. Haleluya. Sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Tubuhmu telah dipecah-pecahkan untuk hidup kami. Mari persiapkan anggur yang tangan kanan. Sebelum kita minum bersama, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ingat, Dia akan pasti datang kali yang kedua. Jangan ada seorang pun yang ragu dan bimbang. Dia datang untuk menjemput kita. Mari kita minum bersama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami memujikan besaranmu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami
Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan telah disampaikan dan kita telah mengikuti perjamuan kudus. Firman Tuhan mengatakan kita milik Allah dan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu mau menyenangkan hati Tuhan? Bapak Ibu mau melakukan kehendak Tuhan? Mari kita terus belajar mencari kehendak Tuhan dan belajar melakukan firman Tuhan. Sebentar saya akan bacakan warta gereja untuk hari ini, Minggu 5 Mei 2024. Yang pertama sebentar ada ibadah sekolah minggu jam 8.45 di ruang sekolah minggu dan ibadah remaja di tempat ini jam 9 pagi. Tidak bosan-bosannya saya sebagai pengurus dan mewakili seluruh rekan-rekan pengurus remaja dan sekolah minggu, mari Bapak Ibu yang mungkin masih banyak kerabat di rumah yang tidak mengikuti atau berkomunitas di dalam sekolah minggu dan remaja, mari kita dorong ya yang usia sekolah minggu, usia remaja, dorong untuk kita bertumbuh bersama di tempat ini. Kita belajar firman Tuhan, kita belajar untuk melayani Tuhan dan bertumbuh bersama. Kemudian hari Selasa jam 6 sore, untuk minggu ini hari Selasa dimajukan menjadi jam 6 sore, ada ibadah doa jemaat Terate secara onsite dan juga streaming via YouTube GBI Terate. Ingat ya, untuk hari Selasa ini, khusus hari Selasa ini dimajukan jam 6, biasanya 6.30, hari Selasa ini jam 6 sore. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Baik yang hadir di tempat ini maupun mengikuti secara streaming, kita berdoa bersama-sama biar kegerakan yang dari Tuhan semakin dahsyat di tempat ini. Amin. Ya. Kemudian Bapak Ibu, keluarga adalah inti dari gereja. Keluarga kuat, gereja hebat dan menjadi berkat. Untuk itu mari kita terus belajar membangun keluarga yang kokoh. Melalui gerakan bersama Terate 8, kita belajar kali ini memasuki pelajaran yang ketujuh dari buku MSK ketiga dengan tema membangun keluarga yang kokoh. Kita selidiki firman Tuhan dan kita mau terapkan di dalam kehidupan kita. Kita mau membangun keluarga kita semakin hebat di dalam Tuhan. Kemudian hari Kamis 9 Mei 2024 jam 8 pagi, hari Kamis jam 8 pagi ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, Kamis jam 8 pagi ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus di tempat ini. Dengan pembicara Bapak Pendeta Pratama Dr. Yosef Solihin MTH. Mari kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan. Kita mencari kembali, belajar kembali makna dari kenaikan Tuhan dan pesan yang luar biasa yang Yesus sampaikan sebelum dia naik ke surga. Kemudian selamat pagi Paturiani, doa pagi jemaat Paturiani diadakan setiap Sabtu pukul 5.30 pagi lewat Zoom. Dan saya juga tidak bosan untuk mengajak mari bergabung, kita sama-sama berdoa. Doa terus, doa terus, doa terus ya. Dan kita akan kembali minggu yang akan datang 12 Mei 2024 jam 7 pagi di tempat ini untuk ibadah raya secara onsite dan juga ada streaming via YouTube GBI Terate. Bapak Ibu seperti yang lalu, tahun-tahun yang lalu bahwa setelah kenaikan Tuhan Yesus kita akan mengadakan doa sepekan. Ya, kali ini kita akan mengadakan doa sepekan mulai dari tanggal 13 Mei hari Senin sampai Sabtu 18 Mei. Hanya khusus untuk hari Sabtu 18 Mei kita akan mengadakan secara fellowship. Kalau hari Senin sampai Jumat diadakan pukul 6.30 di tempat ini. Hari Sabtu kita fellowship juga di tempat ini, namun jamnya jam 5 sore. Mari kita semua bergabung. Kalau hari Sabtu kita fellowship dari Suryani, dari Baros, kita ajak bergabung di tempat ini bersama-sama. Ya, kita berdoa bersama-sama, doa sepekan. Kita mengingat kembali pencurahan Roh Kudus. Kita tahu bahwa pelayanan kita, hidup kita akan jauh lebih efektif ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu mau hidup dipenuhi Roh Kudus? Yang mau boleh lambaikan tangan, tepuk kiri kanannya, saya mau. Ya, oke. Kemudian ada workshop untuk kaum senior, workshop lansia dengan tema Lansia Smart, Sehat, Mandiri, Aktif, dan Produktif. Dengan pembicara ada dari tim dari Laboratorium Prodia, kemudian ada Bapak Insinyur Ikhwan Cahyadi, dan juga ada seorang pembicara lainnya. Dan banyak acara yang akan diadakan pada hari tersebut, Sabtu
1 Juni 2024. Ya, tanggal merah Sabtu 1 Juni 2024 jam 8.30 sampai jam 14 akan diadakan di GBI Paturyani Jalan Suryani nomor 56. Ya, Jalan Suryani nomor 56. Dan biaya untuk jemaat Paturyani itu untuk kaum senior yang di atas 55 tahun, ya, di atas 55 tahun itu Rp25.000. Kemudian pra senior atau pra lansia itu 40 tahun sampai 55 tahun itu Rp35.000. Dan Bapak Ibu juga boleh mengajak rekan-rekan dari luar, misalnya keluarga yang tidak beribadah di Paturyani, silahkan diajak, namun biayanya Rp50.000 ya. Itu sudah termasuk snack dan makan siang. Untuk jemaat Trate boleh mendaftarkan diri kepada Bapak Yopi Kusnandar, ya, mendaftarkan diri yang akan ikut serta karena panitia tentu harus menyiapkan dan di situ ada berbagai acara, mungkin ada yang harus dipersiapkan untuk menunjang acara-acara tersebut. Ya, segera daftarkan diri untuk jemaat Trate kepada Bapak Yopi. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, persembahan seperti biasa Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui amplop yang disediakan di belakang, kemudian juga dapat mentransfer melalui rekening yang tertera di layar atas nama GBI Trate atau QR yang dapat kita scan di setiap kursi, ada di kursi jemaat dan kemudian juga di layar kita bisa scan. Dan untuk mulai minggu ini ada persembahan khusus pembangunan gereja GBI Trate. Di depan sudah ada amplop juga yang disediakan, amplop khusus untuk pembangunan gereja GBI Trate. Dan kemudian juga panitia membuka rekening khusus untuk pembangunan gereja GBI Trate. Nomor rekening tertera di layar atas nama Ibu Maya dan Ibu Mona. Ya, Ibu Maya, Ibu Mona atau Ibu Mona. Ya. Nanti untuk teknis ada beberapa hal yang akan disampaikan berkenaan dengan pembangunan gereja. Saya akan sampaikan setelah doa berkat. Ya, jadi Bapak Ibu setelah doa berkat harap tinggal beberapa saat di tempat ini. Kita akan mendengarkan pengumuman lebih lanjut berkenaan dengan ini. Untuk pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar. Ada Gembala Jemaat, Wakil Gembala, Ketua Pengurus dan Sekretariat. Dan jangan lupa juga follow YouTube GBI Trate dan Instagram @GBI-Trate. Kita tetap berdoa untuk rekan-rekan kita yang bergumul dalam kesehatannya, untuk Pak Risman yang sedang dalam pemulihan, untuk Om Wisyu-Handi, untuk Bapak Sumpih, Bapak Hendrawan Hadi Pratomo atau Om Weweh yang tadi subuh, tengah malam kembali ke rumah sakit AMC, biar Tuhan yang pulihkan. Kemudian kita berdoa juga untuk Bapak Agus Suwarji, mertua dari Bapak Putut, Tuhan yang terus pulihkan. Kita berdoa untuk Ibu Emi Dwi Karya, dan kita juga berdoa untuk Ibu Rusliana, opung dari Tristan dan Jesslyn, anak remaja dan sekolah minggu di tempat ini. Dan sepanjang minggu ini kembali ada rekan kita jemaat di tempat ini yang berulang tahun. Yang pertama hari Senin ada Ibu Idawati Gunawan. Tante Ida, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian hari Rabu ada Ibu Mei Elsie. Ibu Mei Elsie, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Dan tepat hari ini ada Ibu Sutina, hari ini tidak hadir ya, dan juga Bapak Sugiman yang di depan. Selamat ulang tahun, Om, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian warta jemaat untuk hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mengucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Buat hadiratnya yang mengubahkan kehidupan kita. Buat firman yang menguatkan kita, mengingatkan kita. Untuk kita terus belajar mencari kehendak Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus semuanya. Mari kita angkat tangan, kita katakan segala
bagimu. Kami mengucap syukur punya Allah yang hidup Tuhan. Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan. Kasih setiamu tetap di dalam kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu hingga hari ini Tuhan, di waktu ini Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh menaikkan puji-pujian Tuhan, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat waktu yang indah ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang hadir dan telah mengurapi setiap kami Bapa. Dan kami pulang dengan kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Kami pulang Tuhan dengan api yang daripada-Mu Tuhan, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau Bapa. Bapa, ucap syukur buat para pelayan-Mu pagi hari ini Tuhan, buat Asher, buat tim pemuji Tuhan, buat tim multimedia Tuhan, buat sound system yang kami pakai Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami kembalikan semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu, biar nama-Mu yang ditinggikan dimuliakan Tuhan. Bahkan lebih lagi Tuhan untuk firman-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami diingatkan bahwa hidup kami bukan milik kami lagi Tuhan. Tapi kami milik Engkau, milik Yesus Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh kembalikan hidup kami hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami boleh mencari kehendak-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat Om Sam yang telah menyampaikannya Tuhan. Berkat-Mu terus melimpah Tuhan dan menyertai Om Sam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat sebentar persembahan yang kami naikkan Tuhan. Biar kami mau bawa yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan, untuk memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, berkati tangan-tangan yang telah memberi Tuhan, yang akan memberi Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengetahui setiap hati dan pikiran kami Bapa. Kami bersyukur juga Tuhan kalau sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh menyaksikan penyertaan-Mu atas jemaat di tempat ini yang berulang tahun. Bersyukur buat Tante Ida Tuhan, bersyukur untuk Ibu Mai Elsie Tuhan, bersyukur untuk Ibu Sutina dan Pak Sugiman Tuhan. Kalau setahun ini kami boleh melihat penyertaan-Mu yang luar biasa, pertolongan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya penyertaan Allah yang sempurna juga yang akan menyertai di hari-hari ke depan, sepanjang tahun ke depan, tahun-tahun yang akan datang Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang terus menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga pagi hari ini Tuhan, kami bawa rekan-rekan kami yang bergumul di dalam kesehatan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak mudah menghadapi hari-hari yang penuh dengan sakit penyakit Tuhan. Tapi kami percaya Engkau maha hadir Tuhan. Engkau yang akan menguatkan Tuhan. Engkau yang akan memulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan boleh mengalir tercurah atas setiap jemaat kami yang bergumul dalam kesehatannya Tuhan. Berkati satu persatu Tuhan. Engkau lawat satu persatu Tuhan. Kami percaya kuasa dan mujizat-Mu masih ada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kesembuhan yang daripada-Mu telah jemaat terima Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap rencana di depan, setiap ibadah-ibadah yang akan diadakan, ibadah sekolah minggu remaja sebentar Tuhan, ibadah doa Tuhan, ibadah kenaikan Tuhan, Yesus Tuhan. Dan kami menyerahkan semuanya Tuhan, segala sesuatunya, persiapan dan lain sebagainya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, setiap kami terbatas Tuhan, hanya Engkau Allah yang berkuasa dan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Segala puji syukurnya bagi-Mu. Sebelum kami berpisah, teringat kami secara khusus untuk hamba-Mu Bapak WW yang saat ini berada di ICU Rumah Sakit AMC. Dengan sehati pagi hari ini, mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Mohon kuasa-Mu yang dahsyat Kau nyatakan baginya Tuhan. Dengan sehati kami berseru, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, jamah dia, bolehkan. Berikan hikmat akan budi para tim medis Tuhan, untuk dapat diagnosa yang tepat dan benar. Dalam nama Yesus, jamah-jamah. Demikian juga sidang-Mu pagi hari ini akan pulang bersama-sama. Kami pulang dengan sukacita, pulang dengan damai sejahtera.
Kami percaya Kau pasti menyertai kami. Apapun yang kami kerjakan di hari-hari ini Tuhan, apapun usaha kami yang akan kami lakukan Tuhan, berkati dengan cara-Mu yang ajaib. Demikian juga anak-anak kami, cucu kami yang sekolah, yang sudah mengikuti pendidikan baik yang terendah sampai tertinggi. Kau berikan hikmat akal budi yang luar biasa, sehingga mereka berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, segala puji syukurnya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang pagi hari ini hadir ada di tengah-tengah kami. Amin. Haleluya. Pulanglah saudaraku dengan kuatkan daripada Tuhan. Yes. Yang bersumber daripada Allah Bapa. Dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Menyertai saudara sekalian. Mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk.